Ya, dinamika grup dan masyarakat yang berubah, ya. Ini materi relatif baru, ya, bukan baru tapi dimodifikasi sedikit, ya. Baik, lanjut aja. Masyarakat yang berubah sebetulnya, langsung aja Mas ke slide berikutnya. Sebetulnya dimanapun masyarakat itu terus berubah, ya, masalahnya cepat atau lambat, ya. Jadi dinamika grup, ya dinamika itu juga adalah perubahan. Jadi sebetulnya judulnya agak aneh, ya, tapi nggak apa-apa, ya. Jadi satu sisi dinamika itu berarti juga perubahan, dan dalam masyarakat yang berubah, ya perubahan dalam masyarakat yang berubah, ya. Tapi intinya adalah ingin menyatakan bahwa grup itu sifatnya dinamis, ya, terus berubah, masyarakat pun juga terus berubah. Dari kuliah pertama saya kira sudah diperkenalkan siapa Auguste Comte, ya, bahwa masyarakat itu berkembang dari tahap yang sederhana, dari tahap metafisik, teologis, sampai dengan masyarakat yang kompleks. Maka mau tidak mau, kalau kita sudah bicara masyarakat kompleks, artinya grup-grup sosial, kelompok-kelompok masyarakat sudah semakin banyak. Baik itu dalam bentuk kerumunan, ya, di sini, ataupun grup sosial biasa, atau asosiasi, atau organisasi-organisasi lainnya. Nah, misalnya dalam 10 tahun terakhir luar biasa itu organisasi virtual, ya, ada grup-grup, kita nggak saling mengenal loh, grup WA saja begitu, Twitter dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya semakin kompleks. Nah, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks itu, di sini dilihatkan kontinum pengorganisasian sosial dari kerumunan sampai dengan birokrasi. Ya. Untuk menunjukkan bagaimana dinamikanya itu. Kadang-kadang dalam dinamika itu tidak jelas mana batasannya. Ya. Itu di situ ada garis putus-putus, ya, paling bawah, menandakan ketika kita melihat misalnya di A, ya, di garis putus-putus pertama, ketika kita melihat sejumlah orang, 10 orang berkerumun di situ, apakah itu sedang terjadi kerumunan biasa atau sebuah grup sosial? Ketika kita melihat orang banyak di satu tempat, ini grup sosial atau organisasi? Ya. Ketika lagi kita melihat lagi organisasi, jumlah orang lebih banyak lagi, kita bicara lagi, ini organisasi atau birokrasi? Contohnya begini, ya. Ada orang, ya, jalan ke hutan, ya, bukan ke hutan lah, ya, ke suatu tempat dapat emas, ya. Dapat emas, ya, nilainya cukup besar tentu. Segera semua orang sekitar itu pada heran datang ke situ, ya, datang di situ mengapresiasi, melihat keanehan dan lain sebagainya. Itu namanya kerumunan, ya. Tanpa dasar pembentukannya, tanpa kebersamaan itu, tanpa dasari oleh kepentingan apapun secara bersama, ya. Tapi kalau kita misalnya janjian, ya, nanti sore ayo
kita bea-beaan, ayo nanti sore kita main futsal. Jadilah kita berangkat sama-sama. Itu namanya grup sosial. Ya. Jadi ada keinginan bersama untuk melakukan sesuatu. Sehingga di situ batasnya. Tapi kalau kita lihat begitu saja 10 orang, 20 orang, kita nggak bisa memaknai apa-apa. Lalu kemudian yang 10 orang tadi katakanlah saling teleponan ya. Pergi ke suatu tempat. Dan di sana mereka menikmati ya. Nah, sekarang apakah konteks perjalanan mereka itu adalah sebuah grup sosial atau organisasi? Pertanyaannya mudah. Ketika mereka setelah katakanlah nonton bola ya, nonton sama-sama atau main bola, main futsal. Dan setelah itu ya udahlah, alhamdulillah kita menang atau kita kalah, selesai sudah, tidak ada lagi persoalan. Nah, itu sudah grup. Tinggal janjian lagi minggu depan lagi ya. Itu. Tapi kalau misalnya pertemuan itu bernuansa ya. Sesuatu yang terencana dengan memperhitungkan anggaran-anggaran dan lain-lain sebagainya, efisiensinya, efektivitasnya, menghitung rugi labanya, mempersoalkan mending kita pergi ke kebun tadi daripada kita nonton. Ya. Nah, ketika bicara di level itu sebetulnya sudah bicara organisasi. Ya, itu dari segi tujuannya. Tapi dari segi strukturnya ya mau pergi main futsal tadi ya saling memanggil saja udah jalan, tidak ada struktur yang rumit-rumit. Tetapi kalau itu organisasi mau pergi main futsal nih, di mana? Di Medan. Ya, oke, siap. Coba bendaharanya yang ikut di sana, yang bawa anggotanya ya, jangan lupa ya, anggota organisasi kita bawa bendera organisasi kita ya. Dan bendaharanya hitung bagaimana kita mengatasi pembiayaan selama di sana, itu sudah bicara organisasi. Ya. Kira-kira begitu. Kalau sudah birokrasi itu berlaku asas-asas legalitas Weber. Kira-kira begitu maksud dari gambar ini. Tapi artinya bahwa ketika kita bicara asosiasi, itu artinya sudah terpenuhi syarat grup sosial. Ketika bicara organisasi formal, itu sudah terpenuhi syarat asosiasi. Dan ketika bicara birokrasi, itu sudah terpenuhi syarat asosiasi dan grup lainnya. Kira-kira begitu. Berikut. Oke, grup dibedakan atas kerumunan. Nah, ini saya bilang tadi kerumunan itu belum masuk grup sosial ya, baru crowd saja, keramaian aja. Ya. Kemudian kategori ya. Dibedakan atas ya, kerumunan atau kumpulan orang, kategori, dan publik. Coba berikutnya, saya tidak terlalu paham maksudnya. Berikutnya. Ya, grup adalah 2 atau lebih manusia yang berinteraksi, memiliki karakter sama, dan memiliki rasa bersamaan secara kolektif. Ya, ya saya tadi baru habis main sepeda dulu keliling kebun raya tadi.
Jadi agak telat sedikit, bukan telat pas datang, tapi karena Zoom-nya enggak Berdasarkan video tersebut dapat mencakup grup 2-an sampai komunitas masyarakat luas. Nah, jadi meskipun per definisi bahwa grup itu ya katakan namanya grup sedikit ya. Kalau ini boleh dibilang grup sosial yang naik sepeda ini. Kalau itu mereka datang dan istilahnya janjian lah, atau ketemu sudah di satu tempat, ya, ketemu di satu tempat nggak kenal dari mana-mana, lalu terjadi kesepakatan, ayo kita jalan bersama, itu namanya grup. Tetapi pertemuan di satu tempat tadi sebelum saling mengenal itu baru status crowd. Nah, biasanya grup ini ada kesamaannya. Ya paling tidak kesamaan selera lah. Katakanlah sesama penggemar naik sepeda, ya, sesama apa namanya vokal grup apa gitu ya. Pokoknya ada sesuatu lah. Ada semacam kepentingan bersama, sekedar untuk menjalin silaturahim, kepuasan. Salah satu bedanya dari organisasi dengan grup adalah kepuasan. Kalau di organisasi adalah grup, kalau di organisasi di grup adalah puas, tidak puas, senang, selesai. Sedangkan di organisasi adalah hitung untung ruginya, hitung efisiensi, efektivitasnya. Berikut. Nah, kita dalam waktu yang sama, ya, itu kita berada dalam lingkup berbagai organisasi. Ya. Misalnya, sekarang Anda mahasiswa, ya. Anda adalah mahasiswa, tetapi Anda juga adalah anggota keluarga dari keluarga siapa gitu ya. Pada saat yang sama Anda juga adalah anggota vokal grup. Hari ini juga. Mungkin Anda sekarang adalah juga ya anggota WA grup yang lain. Jadi berbagai media, baik itu media sosial maupun media perkumpulan face to face ataupun lainnya, membentuk karakter kita. Kira-kira begitu makna dari dunia. Jadi individu itu pada saat yang sama sebetulnya terafiliasi dari berbagai berbagai grup, ya, sehingga tidak bebas bertindak. Ya, dia jaga nama baiknya. Ya misalnya saya malu saya kan anak kiai gitu ya. Saya kan anak pesantren, saya kan ini. Jadi saya tidak bisa berbuat sembarangan gitu ya. Nah itulah salah satu fungsi grup sosial adalah mengatur tindakan kita sehari-hari. Baik, jadi kita tidak bebas ya. Silakan berikutnya. Ya, syarat kelangsungan grup ya. Ya, kalau di situ itu saling berpegang tangan, saling rangkulan ya. Itulah grup. Barangkali ya kadang-kadang kita begini manusia itu ya, kadang-kadang kita berteman dalam satu kelompok 10 orang ya, lalu yang satu tersakiti ya,
Lalu yang tersakiti ini cerita sama temannya yang diantara 10 orang itu. Ya. Satu atau dua, tiga orang dengan tujuan. Ya, mungkin disakiti oleh seseorang diantara dalam grup itu, ya dari dalam grup itu. Sehingga ada cerita yang lain ke yang lain, lalu pada akhirnya kalau kita menceritakan kesedihan kita pada orang lain atau cerita karena kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, berarti dengan sendirinya mengajak rekan bercerita itu untuk memihak kepada kita. Kira-kira begitu, ya. Dalam konteks itu maka ya kira-kira pesannya, ya kamu jangan juga hati-hati dengan dia ya. Saya ini sudah diperlakukan seperti ini. Nah, itu namanya apa? Artinya kesadaran bagian dari kelompok menjadi tipis. Ya namanya satu kelompok menjaga agar tidak saling menyakiti, ya, saling memperhatikan kebutuhan, saling menjaga begitu ya. Istilah berstruktur, berkaidah ini maksudnya meskipun bukan organisasi, ya, tapi adalah keteraturan sedikit saja. Misalnya begini, di Jawa itu ada RT, rukun tetangga atau RW, pengajian tiap 35 hari. Itu bukan organisasi, atau tahlilan. Ya. Setiap 35 hari tahlilan gitu ya. Itulah grup sosial. Di Bogor itu ada, kita misalnya ya, goes, grup sepeda, tiap hari Minggu atau Sabtu jalan bareng-bareng, itu teratur. Tinggal ayo kita jalan lagi, jalan. Tapi keteraturannya di sepedanya dan di waktunya. Itu maksudnya berstruktur, bersistem dan berproses. Ya saya kira itu. Berikut. Selanjutnya, ya dasar pembentukan grup. Nah, ini ada 4 dasarnya, tetapi bisa saja saling tumpang tindih. Ya, saya tahun 87 saya KKN di Cianjur. Ada satu kampung di sana namanya saya lupa namanya itu kampung ya. Lupa. PT Condong ya, PT Condong. Satu RT. Ya. Nah, kalau kita bicara RT, mereka dibentuk oleh tempat tinggal bersama, satu RT teritori. Lalu saya tanya, ya namanya satu RT kan ngobrol-ngobrol, ini rumah siapa, itu rumah paman, ini rumah kakek, ini rumah bibi, tante, dan lain sebagainya. Rupanya mereka itu satu RT itu satu kerabat. Ya, satu kerabat. Berarti ikatan satu nenek moyang ada juga di situ. Ya. Semuanya petani sawah. Berarti ada kepentingan bersama juga di situ. Ya. Kemudian jadi satu kelompok tani. Jadilah 4-4-nya masuk pada satu sama.
Nah, itu maksudnya. Tapi kalau terjadi satu-satu biasa, satu nenek moyang, ya satu, ini lazim itu. Dan umum terjadi di Indonesia, minimal 1 dan 2, ya, itu sering terjadi. Kepentingan bersama mungkin karena faktor kebunnya sama-sama petani kelapa sawit, bikin satu kelompok, ya. Nah, sama-sama petani kelapa sawit bikin satu kelompok, ya mungkin itu juga karena program atas desa. Kalau petani-petani kelapa sawit seperti sekarang itu peer yang di Sumatera dan Kalimantan, termasuk mungkin juga Sulawesi, itu terkategori program pihak atas desa. Karena 50-30 tahun lalu, kelapa sawit pertama di Indonesia dipelopori oleh perusahaan dan menjadikan petani-petani itu sebagai plasma. Itu terjadi pihak atas desa. Tetapi kalau petani-petani biasa, petani sawah, lalu berkumpul membentuk satu kelompok tani, itu artinya kepentingan khusus. Kira-kira begitu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak lanjut. Ya. Nah, ada juga grup yang terencana dan tidak terencana. Ya. Ada juga terbuka dan tertutup. Sebetulnya ini dua pengkategorian yang berbeda, ya. Terencana pasangannya tidak terencana, dan kategori kedua terbuka dan tertutup. Apa yang terencana, ya? Saya mau tanya dulu satu, ya. Siapa, ya? Siapa? Dian Anggraini. Dian? Iya, Pak. Bisa memberi contoh nggak grup terencana itu seperti apa, tidak terencana seperti apa? Ya? Rencana sudah ada misal tujuan atau gimana gitu, Pak? Ya, kalau keluarga itu terencana apa tidak? Keluarga rencana, Pak. Anda dengan satu keluarga gitu, grup terencana apa tidak? Rencana. Hah? Kalau menikah itu terencana, ya. Tapi kehadiran satu keluarga itu tidak terencana. Kan Anda kan tidak bisa merencanakan lahir dari rahim siapa, ya. Jadi ya kita langsung bisa bersyukur, alhamdulillah saya ada dalam keluarga ini, keluarga besar ini. Ya. Kecuali Anda kemudian sepakat menikah, baru itu kita bicara terencana gitu, ya. Tapi kalau kita sudah ada dalam satu grup dengan anak-anak dan sebagainya, itu tidak masuk dalam yang terencana. Atau kita menjadi anggota kelompok tani, itu dengan sendirinya terencana karena ada mendaftar, ada apa, ya. Ya, tidak terencana itu adalah grup primer. Dan grup primer yang paling primer itu adalah keluarga. Ya. Artinya kita dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita, dengan cucu kita. Ya.
Tetapi kalau dengan pasangan itu cerita lain lagi. Begitu kira-kira. Menjadi misalnya ya ikut arisan, mestinya itu terencana. Kemudian terbuka tertutup. Tapi ada grup tidak terencana, tapi bukan grup primer. Ada? Saya mau tanya ini. Si Alexia, Axelia, Oliana. Axelia, lagi ada gangguan. Anissa Rahmadanti. Ya. Anissa Rahmadanti. Ya, Pak. Ya, ada nggak grup tidak terencana tapi bukan primer? Ada? Gangguan sih ini. Anissa terganggu ya ininya? Nggak di mute. Unmute Anissa ya. Oke, langsung saja. Ada grup primer, grup tidak terencana tapi bukan grup primer. Orang gila di rumah sakit jiwa. Berkumpul-kumpul tuh saling senyum, tapi enggak. Atau orang yang di penjara. Ya, mereka tentu tidak ada merencanakan diri untuk di penjara ya. Nah, itu juga tidak terencana. Nah, kalau terbuka dan tertutup, ini tadi. Kalau terbuka itu kan keluarga itu termasuk grup yang tertutup. Ya. Karena untuk menjadi bagian dari keluarga harus diperlukan dokumen-dokumen resmi. Ya, surat nikah, ya akta kelahiran dan lain sebagainya. Yang terbuka ini misalnya apa namanya? Ya kelompok vokal grup mungkin bisa terbuka, tapi kalau sudah berbentuk sebuah organisasi seperti Noah itu sudah grup tertutup. Ya. Nah, banyak lagi yang lain. Berikut penggolongan grup ya berdasarkan tipe hubungan antar grup. Ya, tadi grup primer dan grup sekunder. Kadang-kadang kita sulit menentukan juga, tapi kita cukup begini saja. Misalnya gini, kelompok tani kita bisa anggap apa namanya? Beberapa kelompok tani ya membentuk gabungan kelompok tani. Maka gabungan kelompok tani ini disebut kelompok sekunder. Sedangkan masing-masing kelompok tani itu disebut kelompok primer, grup primer. Ini cara pikirnya beda lagi. Tapi kalau kita banding kelompok tani dengan keluarga, maka kelompok tani menjadi grup sekunder dan keluarga adalah grup primer. Jadi apa namanya? Secara umum kalau kita bicara kelompok tani itu grup primer atau sekunder? Sekunder.
Tapi manakala kita bicara bahwa koperasi terbentuk dari kelompok-kelompok tani, maka kelompok tani menjadi grup primer, koperasinya yang sekunder. Kemudian paguyuban dan gesellschaft. Ya. Ini lihat tipe hubungannya. Paguyuban itu hubungan masyarakat pedesaan, sedangkan gesellschaft itu adalah masyarakat perkotaan. Guyub itu di pedesaan. Orang di pedesaan, ya, satu desa. Waktu saya KKN itu, satu desa itu tahun 87 di Cianjur, di Cibeber. Satu desa itu saling mengenal walaupun berapa puluh kilometer luas desa itu. Tapi mereka saling mengenal satu sama lain. Guyub. Siapa yang panen kedengaran semua, datang panen bersama. Itu guyub. Tidak perlu harus dipanggil. Ya. Saudara kita atau teman kita di sana itu mau panen. Orang tua kita mau panen. Ayo kita sama-sama ke sana. Meski mungkin dalam kedatangan itu adalah bagi hasil, tapi bukan itu yang dicari. Karena dianggap bagi hasil itu dianggap suatu keniscayaan. Kalau di perkotaan namanya gesellschaft. Saya di Bogor beberapa, mungkin 2, 3, 4 rumah tetangga ini saya masih kenal. Tapi selebihnya tidak. Jadi padahal kita dirumuskan 40 ke kiri, 40 ke kanan, ke depan, belakang itu namanya tetangga guyub. Tapi konteksnya sekarang kenyataannya tidak begitu. Nah, dalam gesellschaft itu ya ada syarat-syarat kehadiran. Ya. Kita misalnya mau jalan-jalan, ada keramaian. Itu rumah siapa? Oh, sini Pak. Sini. Oh iya, itu saudara saya, teman saya. Saya masih nggak dulu lah, sekedar memberikan doa, guyub. Tapi kalau sudah bicara gesellschaft, ini rumah siapa? Oh, ada pesta. Pesta siapa? Saudara saya. Oh, saya tidak diundang. Saya enggak usah saya datanglah, takut mengganggu saya kalau saya diundang. Itu artinya bukan lagi guyub, tapi sudah masuk ciri gesellschaft. Ciri-ciri masyarakat perkotaan. Paguyuban adalah Gemeinschaft adalah ciri masyarakat pedesaan. Grup formal dan informal. Formal itu mudah, ada capnya enggak? Ada pemilihan ketua enggak? Kalau informal terbentuk begitu saja, komandannya siapa saja langsung jalan. Nah, yang berikut juga ada referensi grup atau membership group. Saya anggota organisasi tertentu, misalnya Ikatan Sosiologi Indonesia, itu saya membership, ya. Tetapi saya juga salut tuh sama siapa gitu ya. Saya cari dulu figur-figur yang bagus. Tokoh salah tokoh presiden lah, ya. Habibie misalnya ya, kita kenal semua, atau Gus Dur, ya. Saya salut sama dia, ya. Saya sukalah cara-cara dia guyon dan lain sebagainya. Atau cara dia memimpin. Nah, golongan-golongan yang mendukung itu disebut sebagai referensi grupnya. Ya. Artinya figur yang kita apresiasi itu ya sebagai referensi grup. Artinya
misalnya kalau di Islam ya dia kiai itu menjadi patokan kita untuk bertindak. Di agama lain mungkin pendeta atau apa gitu ya. Nah, itu referensi grup ya. Artinya kita tidak menjadi anggota dari grup itu, tetapi cara-cara mereka berinteraksi membuat kita terpanah, membuat kita seolah ingin berinteraksi seperti mereka, gitu. Seolah ingin menjadi seperti mereka. Ya, bisa Romai Rama, bisa Noah, ya. Ariel, Peter Pan, bisa Anang Hermansyah, begitu ya. Ya, jadi referensi grup ini menunjuk pada sekelompok orang yang menjadi contoh acuan untuk bertindak. Dulu Syahrini berfoto di jalan tol, baru dia publikasikan, rame karena dianggap sebagai public figure, lalu kemudian apa yang dia posting itu akan ditiru oleh orang lain, membahayakan keselamatan. Kira-kira begitulah makna dari referensi grup. Nah sekarang yang ada lagi adalah WA atau media sosial lainnya. Berikut. Ya. Ciri primer grup, kecil, dekat, intim. Ya. Maksudnya ya bisa ya misalnya ini apa namanya anak 3 orang ini atau itu siapa itu ya? Saya nggak kenal ini orang-orang nih. Ya anggaplah itu satu keluarga ya. Nah, itu artinya mungkin itu kecil dan intim, mungkin mereka satu keluarga, adik kakak dan ibunya gitu ya. Mereka juga sana yang berikut adalah bertiga juga itu mungkin adik kakak semua juga. Jadi disebut sebagai grup intim ya. Kemudian hubungan langsung face to face. Ya. Tiga gambar ini menunjukkan kondisi face to face. Ya. Tetapi kalau gambar yang terakhir itu ya, itu kesannya sebuah pengajian ya. Face to face, masuk juga grup ya, tapi belum tentu grup primer. Ya kita bisa interpretasi, oh ada kiai, ada ustaznya, mungkin lagi ceramah, yang datang itu adalah mungkin majelis talim, ya. Tapi mungkin juga itu adalah Pak Kiai dengan istri-istrinya, lain cerita lagi. Ya, itu bisa grup primer. Tapi dari gambar ini tidak bisa bercerita apa-apa. Yang bisa bercerita adalah interpretasi kita. Kalau kita anggap ini majelis talim, nah ini berarti grup sekunder. Tapi kalau kita anggap ini, ini apa namanya keluarga besar, ini grup primer, gitu loh. Kemudian kerjasama tidak terspesialisasi. Nah, kembali tadi, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Orang-orang pedesaan tidak terspesialisasi. Katakanlah petani, dia ke kebun, ayamnya diurus sendiri, dombanya diurus sendiri juga, kebersihan rumah jaga sendiri, baik itu oleh istrinya, oleh anaknya, atau oleh suaminya, tukar-tukaran saja, gitu. Semua orang bisa mengerjakan hal yang sama. Itu namanya tidak ada spesialisasi. Itu namanya masyarakat pedesaan. Tetapi masyarakat perkotaan sudah terspesialisasi. Ada satu cetak saya di Bogor itu mulai tahun 83. 84 saya tinggal di persimpangan di daerah Malabar,
yang ke arah Bogor Baru. Nah, di situ ada simpang 4, ya. Angkot banyak, mobil banyak. Lalu sejak tahun 84 sampai dengan 2015, beberapa tahun lalu, orang itu tetap di situ tiap hari sebagai juru parkir. Pak Oga lah. Nah, itu contoh spesialisasi. Ada yang spesialisasi bakso, ada spesialisasi pedagang kaki lima yang lain. Itu ciri masyarakat perkotaan. Kalau di pedesaan, dia mungkin juga punya warung, dia juga petani, dia juga tukang cukur, itu bisa dikerjakan semua. Relatif permanen. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini disebutkan keluarga, teman sepermainan, tetangga, kelompok pengajian ibu-ibu, ini disebut grup primer. Di sini kalau kita lihat lagi kontinum sejumlah organisasi, di situ ada garis-garis putus-putus. Ketika kita bentuk bicara kelompok pengajian ibu-ibu, nah ini mulai ragu kita, apakah grup primer atau grup sekunder. Tentu kakak beradik itu merupakan bentuk grup primer. Teman sepermainan menjadi sekunder. Nah, tergantung cara pandang kita. Baiknya sih dibanding dengan yang lain. Tapi kalau yang Anda ragukan sekarang mungkin begini. Nanti kalau mau muncul di ujian mana? Ya, misalnya contoh grup primer adalah keluarga, teman sepermainan, tetangga, kelompok pengajian ibu-ibu. Kalau begitu saya akan pilih keluarga. Ini contoh ini saya juga menjadi bertanya-tanya, ya. Keluarga, ya. So kalau sudah menjadi keluarga itu kan nggak bisa keluar, ya. Tapi kalau teman sepermainan kan bisa keluar masuk, bisa ganti-ganti teman sepermainan. Tetangga bisa pindah, bisa tanpa pamit ke kita. Tapi mungkin solusinya adalah kalau nanti muncul di ujian, nah ini sudah ada di mata kuliahnya, di bahan kuliahnya, ini guru primer semua, ya. Tapi yang saya sampaikan tadi untuk pemahaman lebih luas. Ya, kadang-kadang sekarang kita makin inti, maka berantem sama orang satu WA grup yang belum pernah kita ketemu dengannya sama sekali. Nah, itu hal lain lagi itu. Tapi WA grup itu termasuk grup sekunder. Berikut. Ya. Ciri-ciri grup. Ukurannya relatif besar. Grup sekunder, ya. Ukurannya relatif besar. Halo? Ada yang salah? Oke, relatif besar. Maksudnya apa ya? Itu tadi saya lebih senang melihat konteksnya saja. Tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, artinya tidak terlalu intim lah, ya. Kalau kita misalnya ya misalnya ikut pelatihan lah, ya. Pelatihan apa itu enggak saling mengenal. Mungkin kita bisa pandang sebagai grup.
dari berbagai Indonesia berkumpul di satu tempat, itu grup. Ya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi situasi tidak saling mengenalnya ada. Kalau begitu, satu ciri saja ada di sini sudah termasuk grup sekunder. Murid satu sekolah, murid-murid satu sekolah. Ya. Kita tidak saling mengenal dengan kelas lain mungkin. Pegawai sekantor kumpulan alumni PB, belum tentu kita saling kenal. Berikut. Pak Giyuban tadi sudah saya jelaskan, ya. Berikut, lanjut aja. Ini in group dan out group, ya. Ketika kita bilang mereka, itu artinya kita bicara dalam konteks in group, out group. Kami, itu kita bicara in group. Jadi in group dan out group itu dibedakan dengan unsur kata kami dan mereka. Kami, kita, atau mereka. Kira-kira begitu ya. Ada isi nyali itu. Berikut. Ya. Ini tadi teman, orang tua, organisasi formal. Ya, ya saya kira saya sudah jelaskan tadi. Yang berikutnya, jaringan sosial, ya. Jaringan sosial adalah satu struktur sosial yang antara anggota aktor saling terhubung, ya, dengan ada kesamaan. Misalnya, ya kita satu WA group di sesama masyarakat Sulawesi gitu ya, atau istilah lain yang kita bisa Krim Campina. Ya, berikutnya. Halo? Halo? Siapa yang nyanyi ya? Ya Pak, suara Bapak terdengar Pak. Terdengar ya? Oke. Tadi ada nyanyi masalahnya. Kemudian apa? Teori jaringan sosial memandang hubungan sosial dalam bentuk dan ikatan. Ya. Begini, dalam sebuah tim, ya, yang disebut jaringan, biasanya kalau di WA group itu ada admin, ya, itu namanya simpul, atau ada yang ditokohkan, ya. Atau kalau kita bicara dalam sistem dagang, ya, jaringan bisnis, misalnya saya memegang beberapa petani, tapi saya megang satu kelompok di wilayah apa. Kemudian yang lain lagi memegang satu kelompok di desa lain. Tapi kita pasok di salah satu bos, ya. Ya misalnya bos-bos kelapa sawit lah. Nah, tapi
yang punya order, yang punya permintaan untuk ke perusahaan besar adalah bos itu. Berarti kita bicara bahwa simpulnya adalah bisa dua. Saya, simpul pertama, simpul kedua adalah bos itu sebelum masuk ke pabrik. Itu maksudnya nodes dan ties. Ya. Ada berjenjang, setiap level diorganisir oleh, misalnya begini, di kepolisian ada, sekedar contoh saja ya, tapi belum tentu seperti ini. Ada Kapolsek. Ya. Di atasnya Kapolsek itu adalah Polres, Kapolres. Di atasnya Kapolsek ada Polda. Ya. Kapolsek tidak bisa tembus langsung ke Polda. Sama juga dengan yang tadi bisnis jaringan itu. Ya. Ada petani-petani melalui saya, lalu saya salurkan pada pembeli besar yang punya order. Saya tidak bisa langsung, atau petani tidak langsung ke pabrik. Nah, sehingga makin panjang jaringan sosialnya, makin banyak titik-titik simpulnya. Ya. Dengan demikian juga makin banyak dinamikanya. Sekarang di WA Group, pertama masuk dulu, dibentuk dulu satu WA Group apa. Lalu masing-masing anggota ada kesamaan, bentuk grup baru. Ya. Oh, kita sama-sama pemerhati UMKM ya, bikin masuk ya ke grup saya. Kami grup UMKM ada kok. Oh ya, silakan. Jadi lama-lama grup itu jaring menjaring. Jadi kita kehilangan nomor juga, asal sudah pernah masuk di grup yang lain, kita kehilangan daftar kontak, kita masuk aja ke WA Group. Daftar kontaknya lama bisa kembali semua. Berikut. Posisi individu dalam jaringan sosial. Saya belum menangkap maknanya ini. Tapi maksudnya begini. Ya. Individu itu adalah orang-orang yang aktif di dalam sebuah sistem jaringan. Ya. Sehingga dia masih bermakna bagi orang lain. Atau dia bisa mengharap makna, memperoleh makna dari atas kehadiran orang lain. Ya. Dan individu itu ya, bisa istilahnya padat jaringannya, bisa sempit. Nah, di situ kelihatan ada ya, ada satu ada 2 orang 3 ya. Ada 4 orang yang hanya punya hubungan duaan. Hanya 4 orang yang hanya punya hubungan duaan. 5, 6 ya. Ada 6 orang, ada 6 individu yang hanya punya hubungan duaan. Satu di pinggir sebelah kiri, kedua bawah kotak 2, ketiga kotak tengah, keempat kotak 1, 5 dan 6 kotak bukan kotak ya, lingkaran bawah, 2 lingkaran bawah sebelah kanan. Jadi ada 6. Itu yang miskin jaringannya. Selain itu hanya punya jaringan 3.
paling bawah, kemudian di atasnya yang paling bawah, dua-duanya di atasnya paling bawah, dan yang paling kanan di atas paling kanan. Itu jadi di sini hanya dua kepadatan jaringan, yaitu jaringan 2 dan jaringan 3. Berikut struktur dan kohesivitas. Ya. Saya lihat dulu waktunya. Menggambarkan hubungan antar pelaku serta proses sosial yang menyertainya. Oke, takut habis batunya ya, saya ambil dulu tarjer. Silakan dicermati dulu mana yang akan ditanyakan. Tadi Halo? ada yang mau bertanya, Pak. Oh, sorry. Terlepas rupanya tadi dia punya. Ibrahim Halo? atau siapa tadi? Saya Kak, saya ingin bertanya. Ya, Saya Ferdinand Manik ingin bertanya Pak. silakan. Di saat dua orang atau lebih yang tidak saling kenal Pak sedang melakukan COD di suatu tempat yang telah direncanakan. Melakukan apa? Sedang melakukan COD Pak di suatu tempat yang telah direncanakan. Serta memiliki hubungan timbal balik dan kepentingan bersama. Apakah itu dapat dikatakan sebuah grup, Pak? Terima kasih. Sudah grup karena sudah ada kesepakatan, ya, sudah ada timbal balik bersama, ya. Misalnya mungkin tidak saling mengenal, ya, tapi mungkin menawarkan barang, ya, mau prospek. Nah, itu sudah membentuk sebuah grup namanya. Karena ada sesuatu, ada satu target yang ingin dicapai. Ya. Bisa jadi hanya sekali itu aja bertemu. Tapi konteksnya sudah membentuk sebuah keinginan bersama. Dan seolah-olah ada planning untuk ke depan mau secara bersama. Bahwa kemudian tidak terjadi itu hal lain. Tapi konteks itu sudah menunjukkan mau menunjukkan adanya struktur. Saya punya ini, Anda punya itu, kita janjian. Kira-kira begitu. Oke, Mas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berikut. Nah, ini fokus kita pada ego. Ya. Perhatikan generasi 1. Warna hijau ego adalah anggota dari keluarga inti A. Ya. Berarti ego ini adalah keluarga inti A adalah keluarga orientasi dari ego. Oke. Jadi keluarga orientasi dari ego, di mana ego ini yang warna hijau itu mendapatkan warisan, mendapatkan warisan budaya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan supporting apapun dari keluarga intinya, dari generasi sebelumnya, atau dari saudara-saudaranya. Keluarga yang menjadi dasar dia untuk referensi dia untuk melakukan tindakan-tindakan di luar. Nah, kemudian itu poin pertama, ya. Poin kedua, ego dalam lingkaran warna biru itu disebut generasi 2. Generasi 1 itu anak-anaknya, suami istri, ya. Generasi 2 itu adalah 3 orang, termasuk ego di situ. Tapi ketika ego ini masuk dalam lingkaran biru, dia masuk generasi 1. Ya, fokus pada lingkaran biru. Ego keluarga inti C, ya, itu lingkaran biru, adalah keluarga prokreasi dari ego. Keluarga di mana si ego memberikan warisan
menurunkan nilai-nilai, mengayomi yang lain. Itu jadi orientasi dan prokreasi. Ya. Di keluarga prokreasi ego menjadi komandan, kira-kira begitulah. Di keluarga orientasi ego menjadi anak buah. Keluarga inti B, itu kita lihat, itu adalah keluarga luas dari ego. Oke. Keluarga ego itu menjadi keluarga inti di keluarga inti A dan di keluarga inti C. Keluarga inti B itu adalah apa namanya? Keluarga luas dari ego. Oke. Sekarang keluarga inti A adalah keluarga primer A, ego ya. Keluarga inti B adalah keluarga primer, grup primer pasangan dari ego. Oke. Keberadaan ego dan pasangannya yang masing-masing yang kemudian membentuk satu keluarga inti, artinya membentuk keluarga inti baru. Ya. Ya bisa juga dimaknai tapi tidak terlalu tepat ya. Bisa dimaknai misalnya, oh kalau begitu keluarga suami istri ego ini adalah keluarga sekunder. Ya. Karena yang terbentuk kemudian setelah adanya keluarga inti A dan keluarga inti B. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai keluarga sekunder karena ini bukan gabungan dari dua keluarga inti. Maka ego dan pasangannya juga adalah keluarga primer. Kira-kira begitu bahasanya. Keluarga inti A dan keluarga inti B bisa dianggap sebagai keluarga primer, sekunder. Karena masing-masing mereka terpisah oleh keluarga inti kan terhubungkan karena hubungan perbesanan. Kira-kira begitu. Berikut. Ya, ini cara bacanya begini. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kohesivitas. Ya. Kalau karakteristik sosialnya homogen, maka derajat kohesivitasnya tinggi. Ya. Kita satu keluarga. Ya, pastilah lebih intim hubungannya. Sesama orang Jawa dalam satu kampung semuanya Jawa, intim hubungannya. Tetapi kalau karakter sosialnya di situ ada berbagai suku, maka derajat kohesivitasnya biasanya rendah. Ya. Tapi apakah rendahnya apakah masyarakat heterogen selalu berderajat kohesivitas rendah? Misalnya di dalam satu desa ada petani, ada pedagang, ada petani sayur, ada petani jagung, ada petani padi. Itu heterogen karakteristiknya heterogen. Tetapi mereka saling membutuhkan. Maka bisa jadi walaupun karakteristik sosialnya heterogen,
jika disatukan dengan satu kepentingan yang saling melengkapi, maka derajat kohesivitasnya rendah. Ya, jadi heterogenitas dan homogenitas bisa berimplikasi pada tinggi rendahnya derajat kohesivitas jika ada faktor pengikat bersama. Faktor pengikat itu yang meniadakan heterogenitas. Ya, kita tarik dia sebagai satu yang homogen karena kepentingannya sama walaupun beda-beda karakteristik sosial. Jadi guyup. Oke. Kemudian ukuran, ya. Ya, kalau satu rumah baru suami istri, anak satu, ya derajat kohesivitasnya tinggi. Tapi kalau sudah kemudian mertua ada di situ, kemudian adik ipar ada di situ, pembantu ada di situ, maka pasti banyak kepentingan di dalam. Ya. Kira-kira begitu. Dinamika grup, terus lanjut. Ya, pola interaksi berulang di antara grup, faktor yang berpengaruh. Ya, jadi kita melihat pada satu kondisi di mana ada dinamika interaksi. Ya. Pertama, ukuran grup, ya, mempengaruhi dinamika. Tadi sudah ada gambarnya. Kalau grup sosialnya tinggi, ukuran grup sosialnya tinggi, maka banyak kepentingan. Wah, ya, ya seperti Partai Demokrat sekarang, beberapa partai pecah, ya. Karena ukurannya makin besar. Kemudian pola pengambilan keputusannya yang tidak tegas, ya. Gejolak mengalami dinamika. Misalnya sekarang ada keputusan impor beras. Padahal kita lagi panen padi. Jadi banyak kritik, ya. Itu maksudnya pengambilan keputusan bisa berdampak pada dinamika grup. Dalam kasus Demokrat, tiba-tiba ada orang mau ambil keputusan kita KLB, ya. Tuh. Contoh saja Partai Demokrat itu, saya tidak di partai, ya. Kemudian kepemimpinan. Nah sekarang karena kebetulan aja ya kena partainya, ya. Sekarang ada dua seolah-olah kepemimpinan di Partai Demokrat. Persoalan sah atau tidak sah itu urusan lain. Tapi faktanya ada yang ikut ke Muldoko, ada yang ikut ke AHY. Ya. Kemudian ada konformitas dan kontrol, ya. Apakah ada upaya-upaya untuk menyelaraskan satu sama lain? Maka dinamikanya akan turun. Apa istilah dinamika? Bukan juga konflik, ya, tetapi goncangan, ya, goncangan. Berikut. Nah, pengaruh ukuran grup, saya kira ini sudah seperti tadi, ya. Nah, konformitas dan kontrol. Untuk mencapai suatu grup yang harmonis diperlukan kesepakatan dari semua anggota. Ya. Masalahnya adalah kesepakatan itu ada kesepakatan diam-diam, ikut saja, tanda tangan, tapi hatinya enggak ikut. Nah, itu dinamis semua, ya. Karena itu di situ ada kata ditaati. Ya, kalau kesepakatan itu ditaati, maka akan terjadi keharmonisan. Tapi kalau tidak, ya. Yang berikut adalah kepemimpinan, ya. Ya, udah, saya kira ini bisa dibaca, ya.
Berikut pengambilan keputusan. Saya kira tadi saya sudah jelaskan semua. Jadi itu saya kira berikut masih ada? Oh ada. Oh ya. Ini barangkali yang dimaksud berapa menit terakhir harus ada diskusi. Silakan aja. Bagi yang ingin bertanya, ada yang ingin mengomentari? Karena bagian dari panduannya itu kita harus diskusi, ditugaskan untuk diskusi. Saya Pak ingin bertanya. Ya silakan. Terkait video ini, panti asuhan kan Pak. Saya juga bisa ambil dari contoh sekolah misalnya. Nah di sekolah itu kita termasuk grup sekunder kan. Ya. Awalnya tidak saling kenal, belum ada Ya. hubungan sama sekali. Betul. Jadi nantinya dalam jenjang waktu yang lama mulai ada kedekatan kan Pak, mulai kenal satu sama lain. Apakah grup sekunder ini bisa menjadi grup primer atau bagaimana Pak? Ya, itu tadi tergantung pandangan kita membandingkan dengan yang mana. Pesantren itu ya, pesantren atau panti asuhan ya. Ya, panti asuhan Pak. Ya, itu hakikatnya adalah grup sekunder ya. Karena mereka datang dari berbagai daerah, dari berbagai tempat ya. Bukan asal usulnya di situ. Atau dari satu kampung tapi kemudian disatukan dalam satu organisasi itu. Ya. Maka karena mereka berasal dari keluarga-keluarga, maka mereka adalah grup sekunder. Tapi dalam perjalanannya, ya, panti asuhan ini menjadi bagian dari pesantren yang mengelola beberapa panti asuhan dan kegiatan-kegiatan lain. Ya, misalnya di situ ada koperasinya, di situ apa, maka ini kemudian menjadi grup primernya dari pesantren itu karena dia terbentuk kemudian. Jadi kalau kemudian panti asuhan ini bergabung dengan organisasi lain dan membentuk satu struktur baru, maka dia menjadi primer. Sama dengan tadi, kelompok tani, beberapa kelompok tani bergabung menjadi gapoktan, maka gapoktan adalah grup sekunder, kelompok taninya adalah grup primer. Tetapi para petani yang ada dalam kelompok tani itu juga, kelompok taninya menjadi grup sekunder, karena grup primernya adalah masing-masing keluarganya. Begitu Mas. Jadi konteksnya selalu harus diperhitungkan. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? 3 menit lagi. Ya silakan. Ya, untuk saya pernah baca bahwa kumpulan orang di pasar tradisional itu bukan merupakan kelompok sosial karena nggak ada kesadaran dari masing-masing anggota itu. Apakah itu benar, Pak? Ya, ulangi. Halo? Ya, Pak. Ya. Kumpulan orang di pasar tradisional. Kenapa? Saya pernah baca bahwa kumpulan orang di pasar tradisional itu bukan merupakan kelompok sosial karena tidak adanya kesadaran dari anggota kelompok itu. Nah, apakah itu benar, Pak? Ya, pasar itu bukan grup sosial. Ya, bahwa di pasar itu ada grup-grup sosial ya. Misalnya begini, di pasar itu katakanlah di penjual ikan kan, ya mereka dipasok ikannya oleh satu orang, ya mereka berbagi-bagi ikan,
untuk dijual, itu namanya grup sosial. Tetapi dalam konteks saya ke pasar beli barang, beli ikan atau beli sayur, itu tidak termasuk kategori grup sosial. Pertemuan saya dengan mereka atau siapapun yang datang ke situ hanya untuk datang membeli, itu masuk dalam konteks keramaian. Ya, karena para pihak yang bertemu itu hanya mewakili kepentingannya masing-masing. Tetapi para penjual ikan tadi yang ada dalam satu organisasi, satu pengorganisasian adalah satu grup sosial. Karena mereka punya kepentingan yang sama agar sama-sama punya akses menjual. Itu penjelasannya.